Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sobat-sobat semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di Cryptoland. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang sejenak tentang Pi Network, di mana ini ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan di diri saya. Jadi ini video ini hanya sekedar opini saya pribadi tentang apa yang terjadi saat sekarang ini di dalam aplikasi atau project Pi Network. Ini sesuatu yang menarik buat saya. Jadi saya ingin mencoba menyampaikan pendapat saya ini kepada teman-teman semuanya. Ini berkaitan ya, kemungkinan itu berkaitan dengan Bitcoin sebagai mata uang digital dan juga nilai GCV 314159. Nah, di sini ada sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya dari saya saring dari apa yang selama ini dilakukan oleh Picor Team dan juga pendapat daripada para pakar kripto yang notabene sebenarnya itu berbanding terbalik dengan Picor Team. Nah, seperti apa untuk pembahasan kali ini? Cuma sebelumnya saya sampaikan terima kasih buat semuanya. Bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan info-info terbaru seputar dunia kripto. Dan yang terpenting adalah informasi tentang garapan yang selama ini telah kita kerjakan bersama-sama. Disclaimer buat semuanya, bahwasanya channel ini hanya sekedar memberikan informasi dan edukasi saja. Dan sebagian adalah berupa opini pribadi daripada admin. Jadi saya harapkan buat teman-teman semua agar selalu melakukan riset mandiri, agar tidak terjebak pada situasi yang tidak diinginkan, apalagi terkait dengan urusan finansial dan juga aset digital daripada teman-teman semuanya. Karena segala risiko dan tanggung jawab ada berada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini kalau kita membahas tentang Pi Network, apalagi tentang nilai GCV daripada Bitcoin, itu sepertinya kok tidak ada habis-habisnya. Selalu saja ada berita yang menginformasikan tentang hal tersebut. Nah, berkaitan dengan nilai GCV 314.159 dolar per koin P yang selama ini digaung-gaungkan di dunia maya dan diperjuangkan oleh para militan GCV Pi Network. Ini saya menemukan sebuah opini ya. Jadi saya beropini maksudnya seperti itu. Tentang Bitcoin, yaitu khususnya di sini kalau kita melihat di dalam aplikasi atau berita-berita yang ada ya, seperti di akun X daripada Picor Team, Nicholas maupun Cheng Daoban,
yaitu yang sesuai dengan di aplikasi ini, yaitu tentang rencana besar migrasi kedua dan juga percepatan daripada proses KYC. Nah ini itu sepertinya berbanding terbalik. Langkah yang dilakukan Pikortim terkait migrasi dan KYC ini itu berbanding terbalik dengan pendapat para pakar kripto. Jadi saya membaca di beberapa artikel ya, seperti di Medium, GitHub, ataupun di Hoka News. Itu pendapat mereka itu berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh Pikortim. Kalau kita melihat harga pasar yang ada ya, harga yang ada di bursa saat sekarang ini, coba kita masuk terlebih dahulu untuk di Get.io. Kita melihat harga daripada CoinP. Kita ada masuk untuk di Get.io nya, coba langsung saja kita lihat harga dari Pi per USDT saat sekarang. Nah di sini untuk di bursa Get.io harganya adalah 0,1609 USD per koin Pi, atau kalau IDR 2.700 rupiah. Nah di situasi harga seperti ini, itu para pakar kripto, para ahli kripto, dan juga para developer pada umumnya ya, dalam situasi penurunan harga yang tajam seperti ini, rata-rata mereka itu melakukan burning atau pembakaran. Ini banyak para pakar kripto itu berbicara seperti itu. Nah ini kenapa Pi Network itu tidak melakukan pembakaran di dalam situasi seperti ini. Harga yang terus turun tajam, tapi tidak ada upaya untuk mendongkrak harga koin Pi di bursa. Nah ini berbanding terbalik ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pikortim. Justru Pikortim saat sekarang sedang dalam fase migrasi besar-besaran, migrasi kedua untuk pionir yang belum bermigrasi, dan juga mempercepat KYC bagi pionir yang KYC-nya masih tentatif ataupun yang belum mendapatkan jatah KYC sama sekali. Nah ini malah sama Pikortim, sama Nicholas, hal ini malah dipercepat. Nah tentunya kalau secara umum melihat pasar ya atau bursa, itu akan menimbulkan harga koin Pi yang akan semakin turun. Karena dengan migrasi koin kepada para usernya, kepada para pionir, itu nanti tentu saja akan terjadi penjualan koin secara besar-besaran di dalam bursa,
sehingga akhirnya mengakibatkan harga daripada koin P itu semakin turun tajam. Nah, sekali lagi opini saya ini berbanding terbalik dengan pendapat para ahli kripto ataupun para developer kripto yang lain, yang biasanya dalam situasi seperti ini itu mereka melakukan pembakaran untuk mengurangi suplai yang ada di bursa dengan tujuan untuk meningkatkan harga yang sedang jatuh. Tapi berbeda dengan langkah P-Core ini. Nah, kesimpulannya, apakah langkah daripada P-Core ini itu dalam rangka untuk mewujudkan tujuan utama P-Core mendirikan Pi Network, ya, menciptakan P-Coin sebagai mata uang digital dengan asumsi nilai, biarpun tidak secara langsung diucapkan oleh P-Core nilai GCV 314159, tapi banyak militan yang memperjuangkan hal ini, memperjuangkan nilai GCV. Nah, apakah langkah P-Core itu akan menuju ke situ? Karena sampai saat sekarang ini Nicholas dan tim itu sepertinya memang tidak menghiraukan harga bursa. Sepertinya memang tidak menghiraukan harga bursa. Terbukti dengan rencana migrasi besar-besaran kepada Pioneer, koin P kepada Pioneer. Jadi menurut saya ini adalah langkah yang sangat berbeda yang ditempuh oleh Nicholas dan juga tim untuk memajukan koin P. Jadi menurut saya ini memang Nicholas itu memang benar-benar fokus, ya, fokus pada tujuan utama tentang koin P sebagai mata uang digital. Jadi mereka fokus ke situ dengan cara membangun sistem yang ada di dalam aplikasi Pi Network. Jadi sepertinya pendapat daripada P-Core bahwasanya dengan sistem yang bagus, sistem yang tertata, sistem yang step by step dilakukan oleh P-Core ini, itu secara alami akan menjadikan nilai daripada koin P kalau mengacu pada Bitcoin sebagai mata uang digital. Tapi kalau mengacu pada harga pasar atau harga bursa, nah tentunya ini akan membuat harga daripada Bitcoin itu semakin turun. Nah, tapi karena Nicholas tujuannya adalah menjadikan mata uang digital, Bitcoin sebagai mata uang digital dengan nilai tertentu, mudah-mudahan dengan nilai GCV, ya, mudah-mudahan, ya, biarpun tidak diungkapkan secara langsung oleh Nicholas, mudah-mudahan ke situ. Nah, sepertinya memang seperti itu. Jadi Nicholas memang benar-benar step by step itu merancang sedemikian rupa agar tercapai tujuan daripada Pi Network itu didirikan, yaitu menciptakan Bitcoin sebagai mata uang digital. Karena terbukti di sini dari pendapat para ahli kripto, dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Nicholas dan tim itu memang benar-benar berbanding terbalik. Jadi ini ada satu rahasia yang tidak diungkapkan oleh P-Core
Tapi secara sistem saya rasa untuk teman-teman semua yang memahami tentang Pi Network itu, saya yakin pendapatnya tidak jauh dengan pendapat saya sekarang ini. Nah, mudah-mudahan saja untuk nilai GCV yang selama ini kita dengar itu bisa benar-benar terwujud. Karena dengan langkah-langkah Pikortim dan juga perjuangan daripada para militan GCV ya, Dorisin, Jojo, ada Pak Jati, dan yang lainnya, itu mereka memang benar-benar kuat dalam memberikan edukasi dan juga memberikan bukti nyata, transaksi nyata Picoin dengan nilai GCV 314159. Nah, tapi ya sekali lagi yang namanya project crypto, apalagi koin Pi yang dengan tujuan yang begitu besar, tujuan yang spektakuler, itu adalah bukan perkara yang gampang, Jadi memang di sini dituntut yang jelas adalah kesabaran, kekompakan, dan juga kegiatan-kegiatan daripada para pionir dalam mendukung tujuan utama Pi Network, dalam mendukung mata uang digital Pi dan juga nilai GCV. Karena dengan adanya kegiatan di dunia nyata menerapkan koin Pi dengan nilai GCV, kita lakukan tukar menukar barang dengan nilai GCV koin Pi, itu akan membuat catatan khusus, catatan permanen di dalam blockchain Pi Network, yang itu nanti akan membuat nilai GCV itu terbangun secara alami. Nah, saya rasa dengan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pikortim selama ini, itu adalah langkah-langkah yang sepertinya akan menuju ke situ. Karena langkah yang dilakukan itu benar-benar tidak pada umumnya seperti apa yang dilakukan oleh developer yang lainnya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga juga memberikan wawasan baru kepada teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, tetap gior dalam segala sesuatu langkah-langkah tentang dunia kripto untuk mengamankan aset digital teman-teman semuanya. Itu pertama, dan yang kedua adalah tetap semangat dengan proyek-proyek cryptocurrency yang tentunya kita cari yang utama adalah yang gratisan dan juga yang jelas yang bagus. Perkara itu nanti di akhirnya adalah proyek scam ataupun sukses, itu kita pikirkan belakangan. Yang penting hati-hati kita melangkah. Kalau kita berminat sekiranya mengerjakan proyek sebuah kripto, silakan dikerjakan, tapi tetap gior. Bila mana tidak, silakan untuk ditinggalkan. Yang jelas, seberapa besar langkah kita mengerjakan proyek-proyek kripto ini, itu adalah sebagian daripada usaha kita sebagai manusia untuk selalu berusaha mencukupi keinginan, kebutuhan dasar daripada kita semuanya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, semoga mendapatkan kemudahan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.